Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam buku 1 Timotius pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Berbicara tentang janda adalah hal yang sangat menarik. Di dalam Alkitab, orang yang dikategorikan sebagai janda adalah yang pertama, berusia tidak kurang dari 60 tahun. Yang berikutnya, dia satu kali menikah, kehidupannya penuh dengan memuliakan nama Tuhan, beri tumpangan, membantu orang-orang lain sekitarnya, selalu berdoa di rumah Tuhan. Jadi mereka akan ditolong oleh gereja untuk dihidupi. Itu sebabnya rasul-rasul memilih 7 orang diakon untuk melayani mereka dan juga orang-orang yang miskin. Saudaraku, bagi yang janda muda, di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai seterusnya, saudara akan lihat di sana, janda yang muda disuruh untuk menikah kembali. Nah, ada satu kisah tentang janda yang di dalam Alkitab, di dalam buku Kisah, ya, dia ini saya kategorikan atau dikategorikan tergolong janda karena dia hidup sendiri. Ya, dia sudah tidak disebutkan suaminya, apakah dia pernah bersuami dan lain sebagainya. Namun cerita ini sangat menarik karena cerita ini di akhir kisahnya luar biasa. Ya, di dalam Kisah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43. Di sana menceritakan satu kisah menarik tentang seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Ada beberapa hal yang kita bisa ambil dari cerita ini. Ya. Yang pertama, kisah ini di dalam ayatnya yang ke-36. Kisah 9 ayat 36. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Arti daripada Dorcas atau Tabita adalah rusa yang cantik. Nah, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ada 3 poin yang kita bisa dapatkan dari cerita ini. Yang pertama yaitu di Yope ada seorang murid perempuan. Yang pertama, dia adalah seorang murid. Berbicara tentang murid atau pelajar, tentunya dia suka banyak belajar. Dan saya percaya Tabita ini adalah murid yang setia di masa hidupnya. Ya, murid yang setia. Dia suka belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sekarang ini adalah murid-murid modern Yesus Kristus. Sebagai murid tentunya Alkitab adalah buku pelajaran kita. Sebagai murid Yesus, mari kita selalu belajar akan Alkitab, akan firman Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang guru besar kita katakan, yaitu Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi, laut segala isinya, bahkan kita manusia. Mari kita banyak belajar dari Tuhan. Yang kedua, masih di ayatnya yang sama. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Banyak sekali. Poin yang kedua, banyak berbuat baik. Saudaraku yang terkasih, perbuatan baik kita ini kita harus gunakan ya sebagai tanda bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Oleh karena kita mengasihi Tuhan, perbuatan baik kita ini untuk menyatakan bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Melakukan perbuatan baik ya, bukan untuk dipuji orang. Alkitab katakan bahwa kalau tangan kanan memberi, tangan kirimu jangan mengetahuinya. Artinya jangan diumbar-umbar. Jangan perbuatan baik kita ini untuk dipuji-puji. Ya, dan Tabita dia banyak sekali melakukan perbuatan baik, tapi memang tidak disebutkan perbuatan baik apa saja. Ya. Jadi ini Alkitabiah. Perbuatan baik kita, mari kita lakukan bahwa kita ini mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Poin yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari Tabita ini masih di ayatnya yang ke-36. Perempuan itu memberi sedekah. Memberi sedekah. Menariknya di sini saudara, kalau kita baca terus ceritanya, ya, ini bukan hanya dia bukan memberi kepada satu atau beberapa. Kita sudah tahu apa yang dia lakukan, yaitu memberikan baju-baju, dia menjahit baju.
Tetapi bukan hanya kepada satu atau dua orang, tetapi coba kita lihat di sini, seluruh janda di kota Yope, ya, seluruh janda di kota Yope, dalam keterbatasannya sebagai seorang perempuan, Tabita memberikan sedekah, ya, yang dia bisa berikan kepada perempuan tersebut adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona sekarang ini, umat-umat Tuhan banyak bukan karena kelebihan, tetapi oleh karena kerinduan mereka untuk berbagi, sehingga mereka memberikan apa yang mereka bisa bantu. Saudaraku, itulah poin yang ketiga. Poin yang keempat yang kita bisa dapatkan dari cerita ini adalah Tabita melakukan atau mengembangkan talenta untuk pekerjaan Tuhan. Kita tahu apa yang dia lakukan di sini. Cerita ini menyatakan bahwa Tabita ini bisa menjahit. Dia menjahit baju. Ya, tidak seperti sekarang ini ada penjahit yang ada jahit listrik, ada jahit yang modern sekarang ini. Ya, tetapi di zaman dulu mungkin masih pakai jarum benang, ya, seadanya. Tetapi dia gunakan talentanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita baca di dalam buku Matius pasal 25, kita akan melihat di sana perumpamaan tentang talenta. Yesus katakan bahwa talenta kita ini kita harus kembangkan. Orang yang punya 5 talenta di cerita ini, ya, ketika tuannya datang, dia diberkati, dia diajak makan bersama-sama, bersukacita bersama-sama dengan tuannya oleh karena dia kembangkan talentanya. Demikian juga yang memiliki 2 talenta, dia kembangkan jadi 2 kali lipat, akhirnya sama, dia juga diajak bersama-sama untuk bersukacita. Tetapi orang memiliki 1 talenta yang dia hanya tutup rapat-rapat, dia akhirnya dikasih masuk di satu tempat, ya, yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Kembali ke cerita ini, apa saja yang menjadi talenta kita, bakat kita, karunia kita di dalam melayani, walaupun itu hanya kecil, mari kita gunakan, saudara. Mungkin saudara bisa menyanyi, tetapi saudara tidak bisa berkhotbah. Gunakan suara Anda untuk memuji nama Tuhan. Mungkin saudara, ya, memiliki karunia untuk mengajar, tetapi tidak bisa untuk berkhotbah. Gunakan untuk mengajar pujian nama Tuhan. Talenta-talenta yang lain yang saudara miliki, gunakan untuk kepujian nama Tuhan. Kembangkan itu. Minta. Ya, saya mau katakan bahwa saya juga orang yang tidak punya talenta dalam menyanyi. Namun saya minta dari Tuhan, Tuhan tolong saya mau menyanyi, saya mau memuji nama Tuhan. Akhirnya ya tidak false, saudara. Kalau dulu false sekali, false. Ya, dan poin yang terakhir yang kita bisa dapatkan di sini adalah Tabita adalah seorang murid yang sedikit berkata-kata namun banyak dalam bekerja. Coba kita perhatikan kisah ini. Sampai akhir daripada cerita ini, Tabita tidak pernah berkata-kata. Dia mati, dipanggillah Petrus untuk membangkitkan dia. Janda-janda menangisi dia, lalu Petrus mendoakan dia bangkit. Apa yang dikatakan? Tidak ada. Banyak orang sekarang ini NATO, not action, talk only. Tidak ada tindakan, hanya kata-kata. Ya, tidak ada tindakan, hanya kata-kata. Berbahaya. Hati-hati dengan sistem yang demikian, karena kita hanya akan merusak, ya, jemaat, akan merusak keluarga kalau kita tidak ada tindakan tetapi hanya berkata-kata. Ya, saudara-saudaraku, mari tindakan yang lebih. Dan saudara tahu apa hasilnya ketika Tabita melakukan hal ini. Dia seorang murid yang baik, setia kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, rajin ibadah. Dia adalah seorang yang suka memberi bantuan. Dia adalah seorang yang suka memberi sedekah. Dia adalah seorang yang memiliki talenta, dia kembangkan untuk kepujian nama Tuhan. Dia adalah seorang perempuan yang tidak banyak berkata-kata namun banyak bekerja. Hasilnya luar biasa. Saudara lihat, ya, di Yope akhirnya banyak orang-orang yang bertobat. Di dalam ayatnya yang ke-42 dalam Kisah Para Rasul 9, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan oleh karena seorang perempuan yang bernama Tabita. Oh, luar biasa.
Kiranya pelajaran dari seorang murid perempuan bernama Tabita ini atau Dorcas dapat menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.